Ya, teman-teman, hari ini jam 17.29 selepas bursa tutup tanggal 5 bulan 9 ada emiten Java, ini hiburan ya, konten hiburan. Hiburan itu artinya teman-teman bukan apa-apa ya. Saya pingin ya setiap emiten yang dibahas sama saya mungkin yang di bawah 100 ya. Mudah-mudahan mungkin fundamentalnya bisa seperti Java lah gitu ya, minimal ya. Dia masuk ke indeks syariah ya. Dia produksinya ayam-ayaman ya, peternakan ayam, pengolahan unggas dan budidaya perikanan. Oh, di ikan juga nih. Ini perusahaan lumayan ini ya. Listing aja 8 tahun 89, artinya udah lama banget ini ya. Nah, ini semenjak bulan Mei teman-teman, Mei malahan 2 bulan Maret ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli nih banyak yang keluar ya. Malahan bulan Juli itu sekitar 4.000, terus bulan Mei juga sekitar 4.000 yang keluar. Kita lihat untuk shareholdernya Java Ltd pengendali 55,43, masyarakat 43%. Artinya ini udah banjir sekitar 13%-an ya. Dari saham yang berada di masyarakat minimal kan 30 lah gitu ya. Terus ini yang nguasain foreign ya. Kalau lihat sebuah lokal dulu, lokal yang nguasain individu 8,5%, foreign hampir nguasain semuanya 65% itu perusahaan. Terus kita lihat insider, ada terakhir tanggal 22 tahun 2022 bulan Maret. Terakhir ada pengambilan semua ya. Terus kita lihat insider corporate action. Dividennya ada ya, dividennya ada nih. Oh, belum bagian dividen tahun 2024-nya ya. Ini baru 50 bulan April 2024-nya. Kenapa belum bagian dividen nih? Biasanya rajin dia bagian dividen. Tunggu sebentar ya, saya cek dulu ya. Nah, berdasarkan berita teman-teman, Jakarta Kompas.com, Japa Confid Indonesia Tbk tidak akan membagikan dividen lantaran bisnis unggas perseroan menghadapi tantangan pelemahan daya beli. Itu kan berarti benar kan, daya beli masyarakat berkurang ya. Jadi laba merosot, Japa Confid absen bagikan dividen ya. Udah berarti fix ya, si Japa tidak bagi dividen. Mungkin kali kalau ada selanjutnya mungkin kita akan bahas lagi ya. Jadi fix ya, si Japa tidak bagi dividen. Nah, makanya saya bilang ini harganya langsung melesat ya. Kenapa nggak bagi dividen langsung melesat gitu ya. Berarti ada yang harus menuai hasil gitu kan. Dan ini mungkin diambil kesempatan untuk foreign untuk akumulasi. Kita kesini dulu teman-teman. Berarti ya fix ya untuk tahun ini, berarti dia tidak bagi dividen. Kita statistik dulu. Untuk net income-nya kuartal 2-nya 814 miliar, meningkat ya dari tahun 2023 332. Terus kuartal 1 juga 665, bagus ya. Ketimbang tahun 2023 dia minus. Kita lihat revenue kuartal 2-nya 12,3 triliun, kuartal 2-nya 13,7. Artinya ada peningkatan ya, peningkatan sekitar 1,4 ya, 1,4. Terus kuartal 1 juga ada peningkatan lumayan signifikan ya. Cuman kuartal 2 sama kuartal 1-nya lebih besar kuartal 1 untuk revenue-nya. BTPS-nya ada sekarang ya. Nah, sekarang ukuran PER-nya berada di 8.21, artinya sedikit agak murah ya. Ini kan standarnya 10, ini 8 ya. Terus kita lihat PBP-nya berapa? 1,31 ya. Belum under value karena nggak bagi dividen kan. Terus DER-nya 0,92, lumayan juga nih, agak gede juga nih hutangnya ya, 0,92. Terus ROE-nya bagus 15,91. Sip ya. Kita lihat untuk cash-nya ada 1,4 triliun, equity-nya 14,6 triliun ya. Kita lihat untuk
finansialnya kita ganti ke balance sheet, kita ganti ke kuartal 2. Kita lihat ada peningkatan. Equity 10,4, 11,3, 12,4 meningkat, 13 meningkat, 13 ini menurun nih, 13,5 ke 13,2 menurun. Terus 13,2 ke 15 artinya meningkat. Tahun ini bagus berarti ya teman-teman ya untuk ekuitasnya. Kita lihat PBP-nya 1,8, 1,3 menurun, meningkat 1,7 menurun, 1,2 sasar menurun teman, berarti lagi murah sekarang ya. Cuman kalau nggak bagian dividen kurang oke juga ya. Biasanya Japa kan bagian dividen. Baik teman-teman, kita langsung untuk ke Punda Chartnya. Nah, yang belum tahu nih cara nyeting seperti ini, PE terus saja PE ya. Ambil yang 3 tahunan, terus PE lagi. Ini untuk over value-nya plus 1, PE lagi. Untuk minus satunya untuk under value-nya. Terus tulis lagi PBP ya, PBP tengah-tengah ya, min PBP standard depreciation ya 3 tahunan. Cuman kita hapus dulu yang ini ya, centangnya kita hilangkan, di sini Japa benar. Nah, berdasarkan Punda Chart untuk 1 tahunan ini dia berada di posisi agak mahal ya, tapi belum terlalu mahal, mahalnya di 1.700, cuma 1.600 sekarang mahal ya. Kalau pingin standarnya di 1.4 aja gitu kan. Kita lihat 3 tahunan. Nah, kalau untuk jangka panjang ini masih di harga wajarnya ya. Di 1.600 itu harga wajar. Kita lihat 5 tahunan. 5 tahun juga sama, dia di posisinya di harga wajarnya. Tidak dalam posisi murah ya. Nah, kalau untuk jangka panjang banget sekitar 10 tahunan, nah baru di under value. Jadi kalau kalian beli sekarang itu untuk jangka waktu 10 tahun itu masih murah kan ya. Bisa jadi nanti bisa ke arah 3.000 gitu kan berdasarkan waktu tahun 2019 Februari ya. Nah, dia sempat menyentuh ke 3.000. Baik, kita lihat untuk 1 tahunan saja teman-teman ya. Jadi posisinya sekarang itu sebenarnya mahal murah sih gitu kan. Kemarin sempat di harga 1.698, sedikit lagi menyentuh ke overnya ya di 1.700, cuman gak kuat, dia turunin lagi ya. Mencoba 1 kali gagal, turunin, mencoba 2 kali gagal. Ini percobaan yang ketiga kali, apakah diturunin atau enggak ya, kita akan lihat ya berapa sih harga wajarnya ya. PE minnya itu 13,93 nih ya, 13,93 kita masukkan ke sini. 13,93 dikali untuk harga wajar berdasarkan PER, kita lihat EPS-nya. Untuk TTM-nya 19844. 198.44 ya, kita kali sama dengan di 2764. Berarti kalau berdasarkan PER harga sekarang itu dalam posisi murah ya. Ini kan 2000 ya, 2700-an. Berarti masih ada berapa poin lagi tuh? Sekarang 1700 aja, anggap ada sekitar 1100 poin lagi ya. Kita akan lihat berdasarkan PBP ya. Kita ini checklist yang ini. Kita hilangkan yang 3. Nah, kita cari yang namanya harga buku ya. Harga bukunya di 1247 ya, 0,35. Kita lihat di sini berapa untuk minnya. 1.30. 1.30 dikali 1247. 1247.35 ya. 35. Benar enggak? 35 betul, 35. 1247. 1247 ya. Sama dengan kita enter di 1621. Jadi kalau berdasarkan PBP ya ini sekarang dalam posisi kita lihat dulu deh. 1630, 1621 artinya 10 poin agak mahal ya, 10 poin agak mahal. 9 poin agak mahal. Di harga wajar itu 1621 ya. Baik teman-teman, tadi terganggu sebentar ya. Kita langsung aja kalau ke market maker udah saya siapkan kosong, MC kosong kita akan isi dulu ya.
berdasarkan PBB 2764 ya. Kita tulis dulu nih 2764 sini ya. 2764 ya. Berdasarkan PBB, rumus PBB 1621. 1621 ya. Sekarang 1630. Baik teman-teman, kita udah dapat harga wajarnya berdasarkan rumus PBB sama rumus per, dan dividen tidak ada ya. 1 tanggal 5 kuartal 2. Bagaimana posisinya? Posisinya teman-teman lihat seperti teman-teman lihat di garis biru yang bergerigi ini adalah garis poren. Poren itu udah akumulasi sejak yang paling besarnya itu di ini nih, di bulan Mei ya. Nah, dia juga nih semuanya ada ricik-ricik. Ricik-ricik apa ya? Ruap-ruap. Tanggal 17 April itu udah mulai akumulasi teman-teman. So, sampai sekarang itu terus akumulasi. Penjualan hampir tidak ada yang signifikan, hanya satu doang di sini ya. Tanggal 28 Agustus. Coba lihat bandar lokal. Bandar lokal juga sama, malahan bandar lokal dari semenjak bulan Februari. Lihat terus akumulasi. Nah, waktu di sini lihat bandar lokal sudah mulai jualan. Jadi harga tertingginya di sini itu di area-area harga PBB-nya itu dia jualan ya. Nah, terus dia cenderung ngambil sedikit, jualan lagi, ngambil lagi. Terakhir kemarin tanggal 3 ya. Oh, ini 4 hari terakhir dia ngambil ya. Untuk hari ini belum ada yang update-nya. Nah, sekarang lagi di atas ke atas ya. Nah, jadi bagaimana teman-teman menurut teman-teman ya? Kalau kalian masih percaya dengan rumus PBB, berarti sekarang lagi mahal ya. Cuman kalau kalian masih percaya dengan rumus per, masih ke 2700. Nah, berdasarkan kita konfirmasi ke 2007, ke harga offernya cuma 1700. Nah, kalau kita lihat dari 10 tahunan pernah di harga 3000-an kan. Nah, kalau ke 2700 ya artinya masih bisa menembus ke sana gitu kan. Cuman dalam jangka waktu panjang, bukan besok ataupun lusa gitu kan. Ini juga dalam posisi 10 tahunan itu dalam posisi bagus ya, lagi ke atas ya, lagi ke atas ya. Artinya lagi grow ke atas ya. Mudah-mudahan sini menuju harga wajar di PBB-nya ya. Dan mulai sini udah mulai grow ke atas. Step 0, step 1, step 2 ya. Sekarang lagi di step 2, cuman ada gangguan dikit. Gangguan dikit. Jadi bukan gangguan dikit, ada penurunan dikit. Apakah dia akan membuat bukit terus ke bawah atau dilanjut ke atas ya? Kita lihat berdasarkan candle. Candle sini kuat banget teman-teman, sini kuat banget ya. Sini juga agak bullish, cuman sedikit, tapi saya juga curiga di sini ya. Akhirnya dia turunin, tapi dia bikin lagi semacam konfirmasi si ekor apa namanya, si ekor merahnya ada ke sini ya. Ketutup sama shadow, saya bilang itu belum tertutup. Dan sekarang break bagus ya, break bagus. Nah, inilah yang saya bilang itu, ini yang agak susah nih ya. Hijau terus merah, tapi sejajar, antara hijau sama merahnya sejajar ya. Coba lihat teman-teman digedein ya. Nah, ini sejajar kan. Artinya dia harus kebawahin dulu, betul ini, kebawahin dulu. Nah, dia mantul ya di waktu tanggal 3 September. Nah, sekarang mau break nih. Andai kan besok break bisa menembus ini, berarti bisa menembus ke area sini aja nih. Ya, bisa menembus ke area si kepala merahnya ke satu. Angkanya bagus nih, 1666 ya. Kemungkinan dia bakal naik ya. Nah, disinilah nanti dia akan menemukan satu lagi kendala ya. Andai kan dia bisa menembus ini kepala sini nih, ini udah ketembus contohnya gitu ya. Terus langsungin tembus ke atas lagi, kemungkinan dia akan break langsung ke atas menuju uptrendnya. Uptrend yang tahap keempat berarti ya. Nah, kalau sekarang bagaimana? Kalau sekarang sebenarnya ini udah melewati MA10 sama MA20 ya. Terus si bandar lokal juga kemarin itu ngambil lagi, terus poren itu belum jualan secara signifikan. Ya, mau dijual harga berapa ya terserah mereka, cuman berdasarkan patokan ini mungkin bisa ke arah 2100 ya, bisa ke arah 2100. Ya nggak usah ke 2700 lah, berdasarkan fundamental ke 2100 aja. Nah, kita akan cek teman-teman di sini ya. Kita akan ini secara global aja. Jadi di sini poren ini emang dikuasain sama poren. Nah, di sini ada nggak di pucuk untuk si candle merahnya, si kepala merahnya ada nggak, coba. Saya malahan udah nyatet seperti ini nih ya. Dulu itu ya, semenjak downtrend saya catat sampai sebegini nih.
Dulu itu saya nyatet sampai begini teman-teman, per tanggal saya itu nyatetnya ya, untuk mengetahui bagaimana perkembangan sebuah emiten ya. Ternyata itu memerlukan waktu banyak, waktu luang gitu. Akhirnya saya memutuskan ya udahlah, kita akan mencari trading itu sesimpel mungkin. Ingat ya, kita akan mencari trading sesimpel mungkin. Makanya saya mencari si kepala merah aja gitu kan, nggak usah jauh-jauh. Nah di sini ada, ini angka harga berapa ini, 1900. Nah teman-teman lihat nih, si kepala merah ada di sini ya teman-teman, dia belum ketembus ya, belum ketembus. Ini juga menimbulkan kepala merah lagi, artinya kemungkinan dia bisa menembus si kepala merah di 1900 lah gitu ya. Ya 1900 lah di sini nih, jauh usah jauh-jauh, di waktu tahun 2021 ya. Di situ juga 2021 itu masa-masa uptrend juga sama ya, semenjak sudah Covid ya. Coba cek di sini deh. Ini kan tahun 2020, 2019 kan Covid ya, langsung diturunin karena mungkin pendapatannya berkurang. Tapi di masa-masa tahun 2020 2021 lihat dia langsung diangkat. Coba semenjak itulah menemukan puncak gitu kan, dia langsung dilongsorin ya. Nah, saat inilah dia mulai bangkit kembali ya. Nah mudah-mudahan bisa mengulang lagi ke harga 2000-an atau enggak ya ke 2000-an lah gitu ya. 2100 di sini sih. Tahun 2021 coba deh kita cek lagi tahun berapa ini. Nah, sini kan tahun 2000. Ah, ini tahun 2021 di sini cuman tahun 2021 juga ada teman-teman di sini nih. Kita nggak usah ke atas, tapi di sini kita ngambil yang di sini 1 2, kita ambil yang tertingginya ya. Di 2100-nya ya. Nah, ya ketemu ya. Jadi untuk mencapai mungkin ini teman-teman mungkin kalau untuk mencapai ke harga berdasarkan rumus PER ya 2700 bisa aja karena sempat menyentuh ke angka 3000. Tapi kalau berdasarkan candle si kepala merah, dia bisa menyentuh ke 2100. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk jangan sampai lupa juga teman-teman, untuk penurunan. Di sini saya punya PR di gap ini teman-teman, lihat. Ini ada gap ya. Kalau kata orang katanya ini udah tertutup sama shadow. Kalau menurut saya belum tertutup ya. Kemungkinan bisa ke sini, bisa, tapi kita nggak tahu kapan-kapannya. Mudah-mudahan dia kejemput ke atas dulu ya, baru menyentuh ke sini. Dengan alasan apa? Alasannya kan si foreign ini terus akumulasi. Terus di sini juga ada teman-teman gap dikit ya. Udah saya tandain juga nih gap dikit banget gitu ya. Cuman saya suka khawatir ya. Mudah-mudahan sih tidak ke arah situ ya. Inginnya kita kan ke arah atas gitu ya. Andaikan dia bisa menembus ini dengan cepat besok break aja ya. Ya break langsung menembus ini kepala ini si kepala merah di kepala merah yang sini, break aja langsung. Ini kan ini agak datar dikit nih, langsung aja ngelewatin ini, kemungkinan bisa ke 2000 ke 1900 dulu deh. 1900 dulu, nanti mungkin agak koreksi dikit, mungkin bisa ke 2100 mungkin. Kenapa alasannya? Foreign akumulasi terus tanpa ngejual yang signifikan. Dia harus jualan. Cuman kita nggak tahu jualan di area mana. Apakah area tinggi ataupun di area rendah gitu kan. Saya pikir sih kalau dia jualan di harga tinggi ya mungkin akan lebih baik lagi gitu ya. Nah, seperti teman-teman. Jadi kenapa saya yakin akan ke sana? Karena si foreign ini belum jualan, hanya si bandar lokal yang jualan, dan si bandar lokal ketika jualan juga ditampung sama si foreign ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan membantu teman-teman untuk tradingnya ya. Cuman hati-hati aja ketika dia menembus 1500 kena ada gap kecil gitu ya, atau enggak di sini juga ada, sebenarnya ada sini nih kena bullish ya, kena bullish juga sama, cuman enggak terlalu bullish banget. Harusnya kalau di sini baru ke atas baru gitu kan, kalau ini kan kecil banget. Mudah-mudahan kalau dia bisa menembus ke atas artinya mau ke atas, tapi kalau dia menembus ke bawah artinya dia mau koreksi dulu agak banyak. Nah, di sini juga kelihatan jelas sini teman-teman ada area gap juga ya, di area sini ada gap juga ya. Mudah-mudahan sih kalau tapi selama dia masih di garis uptrend, garis MA 200 cenderung aman, dia masih uptrend ya. Karena dia juga melewati MA 200 sangat luar biasa perjuangannya ya. Apalagi foreign perjuangan luar biasa foreign. Jadi kita patokan foreign aja untuk di JFA. Karena si bandar lokal juga sebenarnya membantu banget. Cuman dia kemarin jualan aja di sini ya. Butuh duit.
Akhirnya habis jualan ya sih ngambil lagi ya, kembali dia gak jualan, dia ngambil lagi. Artinya mudah-mudahan bisa ke atas. Setelah menembus 1666 ya, kemungkinan dia bisa up ke atas. Tapi kalau dia sampai menembus area 1500, kemungkinan bisa ke bawah ya. Selama dia masih di MA 200 masih aman dalam posisi uptrend. Tapi kalau dia udah lewat MA 200, otomatis dia menjadi downtrend ya. Baik teman-teman, mungkin segitu aja yang saya sampaikan, itu secara gambaran globalnya. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan. Terima kasih kepada yang sudah berkomentar, mensubscribe, terus yang sudah dikasih tanda lope-lope ya, berarti itu udah saya baca ya. Apabila komentar-komentar teman-teman belum dibaca dan belum dibuat videonya, mohon maaf, mungkin itu karena kekurangan saya. Mungkin suatu waktu akan saya bahas ya, karena kita akan mengejar untuk updateannya dulu deh teman-teman ya, sebelum menanyakan ke hal itu. Itu juga penting, sangat penting banget. Komentar-komentar teman-teman itu penting, cuma saya harus menjawab sesuai dengan kapasitas saya. Adapun harus dirangkai dulu gitu, harus dirangkai dulu. Terus kalau jawabannya pinginnya itu jawabannya itu yang dimengerti sama teman-teman gitu, nggak istilahnya nggak beribet lah gitu ya. Ketika komentar-komentar teman-teman itu yang belum dijawab, berarti saya belum menemukan formula yang pas gitu. Oke teman-teman, ciao ya.